Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia, semester 4 dari kelas A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari Ahmad Hasan beserta pemikiran pendidikannya. Jadi, Ahmad Hasan ini memiliki nama lengkap Ahmad Hasan, tempat dan tanggal lahirnya di Singapura tahun 1887, wafat di Surabaya, Indonesia pada tanggal 10 November 1958, kebangsanya Indonesia. Nah, profesinya sebagai ulama, pemikir Islam, pendidik, juga penulis. Organisasi beliau adalah Persis atau Persatuan Islam. Nah, Ahmad Hasan ini adalah salah satu tokoh pengharu Islam terkemuka di Indonesia pada abad ke-20. Ia dikenal karena pemikiran rasionalnya dalam memahami ajaran Islam, serta perannya yang besar dalam pembentukan dan pengembangan Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Nah, ia juga menjadi tokoh penting dalam perdebatan keagamaan di masanya, berhadapan dengan tokoh-tokoh lain seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lainnya. Nah, pemikiran dari pendidikan Ahmad Hasan ini, beliau memiliki pandangan yang sangat progresif terhadap pendidikan, terutama pendidikan Islam. Nah, gagasan ini seringkali bersifat rasionalitas serta kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu dan pedoman hidup. Nah, berikut ini adalah saya akan menjelaskan mengenai pemikiran pendidikan Ahmad Hasan secara panjang. Nah, yang pertama itu pendidikan sebagai alat pembebasan akal. Menurut Ahmad Hasan, melihat pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan umat Islam dari keterbelakangan, taklid buta, dan kebodohan. Nah, ia percaya bahwa umat Islam harus dididik agar mampu berpikir kritis, mandiri, dan tidak bergantung sepenuhnya pada otoritas tradisional termasuk dalam keagamaan. Nah, ilmu itu kan untuk mengerti, bukan untuk ikut-ikutan. Nah, pemikiran ini selaras dengan prinsip modernitas dan rasionalitas, di mana pendidikan tidak hanya mengisi otak, tetapi juga mengasah daya nalar dan mempertanyakan apa yang sudah dianggap mapan. Yang kedua, menurutnya pendidikan itu harus berbasis Al-Quran dan hadis yang sahih. Bagi Ahmad Hasan, pendidikan Islam yang sejati harus bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, bukan dari tradisi yang bercampur dengan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, beliau ini menolak keras praktik-praktik keagamaan yang tidak memiliki landasan yang kuat dalam nas atau teks agama. Maka dari itu, ia menekankan pentingnya ilmu hadis dan tafsir dalam kurikulum pendidikan Islam, serta perlunya kemampuan berbahasa Arab untuk memahami sumber-sumber yang primer. Yang ketiga, menurutnya anti taklid atau pro ijtihad. Dalam pendidikannya, Ahmad Hasan itu mengusung semangat ijtihad, yaitu berpikir mandiri dan kritis dalam memahami agama. Ia menolak taklid atau mengikuti pendapat ulama tanpa dalil sebagai metode belajar agama. Nah, di madrasah-madrasah Persis, ia mengajarkan murid-muridnya untuk mendalami dalil secara langsung dan membandingkan berbagai pendapat ulama klasik dengan pendekatan yang kritis. Nah, yang keempat, menurutnya pendidikan itu harus mengintegrasikan dunia dan akhirat. Ahmad Hasan tidak memisahkan pendidikan agama dengan ilmu duniawi. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan umum juga penting, dan pendidikan harus membekali murid agar mampu hidup mandiri dan bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Nah, pendidikan dalam pandangan Ahmad Hasan tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga profesional muslim yang berintegritas. Nah, menurutnya yang kelima, pentingnya disiplin dan kualitas guru. Ahmad Hasan ini sangat menekankan peran guru yang berilmu, disiplin, dan memiliki integritas. Ia menentang guru yang hanya mengajar secara tradisional, tanpa pemahaman mendalam atau hanya sekedar menghafal. Menurutnya, guru adalah teladan dalam berpikir dan bertindak. Maka pendidikan guru ini menjadi kunci utama dalam reformasi pendidikan Islam. Yang keempat, menurutnya lembaga pendidikan itu sebagai wahana dakwah dan reformasi. Ahmad Hasan ini mendirikan dan mengembangkan madrasah-madrasah di bawah naungan Persis sebagai alat dakwah dan pembaruan pemikiran Islam. Nah, madrasah ini bukan sekedar tempat mengajar, tetapi juga pusat gerakan ideologis, tempat mencetak generasi muda Islam yang berpikiran maju. Dan yang terakhir itu, menurutnya pendidikan itu untuk semua, meskipun hidup di dalam era yang masih membatasi akses pendidikan. Bagi perempuan di kelas bawah
Ahmad Hasan ini mendukung pendidikan yang inklusif. Ia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban mencari ilmu. Warisan pendidikan Ahmad Hasan ini, warisan terbesar itu dalam pendidikan adalah pembentukan sistem pendidikan Islam yang modern, rasional, dan berlandasan nas atau teks Islam. Nah, kontribusinya tidak hanya berdampak pada Persis, tetapi juga pada pemikiran keislaman Indonesia secara luas. Nah, madrasah Persis yang masih berdiri hingga saat ini mengadopsi banyak prinsip pendidikan yang ia rumuskan. Ia juga melahirkan banyak murid dan tokoh penting seperti Muhammad Nasir dan tokoh-tokoh reformasi lainnya.